Apa? Ketika dari Solo, itu sudah punya masalah. Hari ini saya ngomong di Ermol. Saya mengatakan bahwa dia juga korupsi juga dalam pendidikan. Penjualan Hotel Muliawan. Itu sudah dilaporkan oleh masyarakat Solo ke KPK. Tapi nggak diproses. Nggak diusut. Lah, tiba-tiba di Solo, dia angkat anaknya jadi wali kota. Dugaan saya, anaknya ini menghapus. Yang kedua, ketika dia ke Jakarta kan dibawa oleh Prabowo dan diantara JK. Kemudian minta duit ke Hasim. Hasim ngaku tuh. Jadi otaknya otak duit. Makanya nempelnya dia sama Aguan, nempelnya dia sama konglomerat, ya kan? Oligarki ya? Oligarki. Ya, bahwa hidup Jokowi, saya menjadi presiden karena Jokowi. Artinya bahwa ini memang hasil manipulasi. Ketika dia presiden menggunakan instrumen kekuasaan, TNI, kepolisian, apakah gubernur, para menteri, kemudian uang. Saya ingat Antoni Budiawan di depan sidang MK, dia mengatakan penggunaan bansos menyimpang. Masa jenderal diajarin sama tukang kayu? Iya, tukang kayu itu tukang kayu. Jakarta dahsyat sekali. Seketika dirombak oleh si Jokowi, pindahin ke IKN, hancur sampai hari ini mangkrak. Bohong, tidak pakai APBN, taunya minta APBN. Bohong, sudah datang banyak investor, taunya nggak ada. Pengakuan dari Mr. Aguan dengan sangat jelas dan tulus, dia hanya untuk menjaga muka presiden. Di Tempo ada. Kenapa terasa kelihatan Jokowi kuat? Karena Prabowo-nya lemah. Kemudian Prabowo melakukan efisiensi. Pada saat dia melakukan efisiensi, tetapi di sisi lain kabinetnya itu gemuk, gemoy. 100 lebih. Kerjanya apa nggak jelas, ya kan? Nah, sementara ini rasional aja, kegelapan di bidang ekonomi, ya kan? Hutang luar negeri membengkak, pendapatan dalam negeri minus, defisit, ya kan? Justru banyak impor. Justru impor melanda kita, ya kan? Kemudian kehidupan yang susah, harga-harga barang lain sebagainya. Pajak, ini kegelapan. Jadi terlepas dari itu semua, saya mengapresiasi pendapat Habib tentang gerakan mahasiswa tadi itu, karena bagaimanapun mereka itu adalah pelanjut generasi masa depan. Regenerasi. Jangan lupa Habib ini punya Gentari. Nah, Habib kan gerakan rakyat cinta negeri. Iya, Gentari. Generasi cinta negeri. Gentari nggak kelihatan jadi gentar. Jadi dalam hal ini, jadi kegelapan itu saya melihat bahwa ini manusianya aura negatif. Aura negatif. Apa? Ketika dari Solo, itu sudah punya masalah. Hari ini saya ngomong di Ermol. Saya mengatakan bahwa dia juga korupsi juga dalam pendidikan. Penjualan Hotel Muliawan. Itu sudah dilaporkan oleh masyarakat Solo ke KPK. Tapi nggak diproses. Nggak diusut. Lah, tiba-tiba di Solo, dia angkat anaknya jadi wali kota. Dugaan saya, anaknya ini menghapus. Ini. Kasusnya, satu. Bukti-buktinya. Yang kedua, ketika dia ke Jakarta kan dibawa oleh Prabowo dan diantara JK. Kemudian minta duit ke Hasim. Hasim ngaku tuh. Jadi di otaknya dia itu kemarin beredar tuh di WA Group ada buku Karl Marx, Das Kapital. Tapi di itu menjadi Das Kapital. Ini. Jadi di otaknya otak duit. Makanya nempelnya dia sama Aguan. Nempelnya dia sama konglomerat, ya kan? Oligarki, ya kan? Nah, padahal negeri ini tidak cukup diselesaikan dengan duit. Bagaimana seorang Jokowi tukang bohong, tukang tipu, ya kan? Apa? Mobil SMK. Contoh, mobil SMK itu jelas-jelas nipu. 100 udah 6.000 yang pesan. Nah, mana? Yang kedua, itu tadi IKN, ya kan? IKN 200 investor. Bohong semuanya. Bayangkan saja di Jepang itu ada Perdana Menteri Hatoyama di tahun 2010. Sekali saja janji politiknya, ya kan? Dia dilaksanakan malu mundur. Jokowi ini bukan 66. Lebih, 100 lebih, kata Pak Dijon. Pak Dijon sudah menghitung itu. Sekarang Pak Dijon jadi menteri kok. Nah, makanya itu. Nah, jadi kenapa hari ini Indonesia ini gelap? Itu setelah Prabowo pidato bahwa hidup Jokowi, saya menjadi presiden karena Jokowi. Artinya bahwa ini memang hasil manipulasi.
Jadi bohong MK. MK bohong. Tidak ada cawe-cawe. Siapa bilang sih ada cowok-cowok? Tidak ada Dia akui nepotisme. sama dia akui. Kalau tidak ada nepotisme, si Gibran anak siapa? Nah, anak tetangga. Jadi itu. Jadi menurut saya itu makanya saya mendorong baik mahasiswa ya kan, para kalangan masyarakat yang sadar ya kan. Terutama sekali kita minta KPK segera menangkap mengadili Jokowi. Kenapa? Pertanyaannya udah tahu lah, KPK-nya nggak mau. Kalau KPK nggak mau, kita bubarin aja. KPK itu dibentuk oleh rakyat. Jadi kalau KPK tidak mau melaksanakan kehendak rakyat, itu kan bukan undang-undang kan. KPK itu lahir dari reformasi 98, ya kan? Jadi kalau KPK tidak mau, kita rame-rame datang bubarin KPK. Saya punya ide, Nah. bagaimana nginep di KPK? Nah, itu dia. Jadi kita minta teman-teman PDIP, terutama karena segennya sekarang ketangkap, kita tahan. Kita bela Hasto. Ya, kita bela Hasto. Karena jelas-jelas pernyataan Magdi Ismail, ya kan, kuasa hukumnya itu bahwa buktinya belum cukup. Kok ditahan pula? Berarti bukan persoalan hukum, ini persoalan politik. Kebetulan KPK itu dibentuk oleh Jokowi yang undang-undangnya salah. Itu loh. Jadi, Harusnya Presiden Prabowo. Prabowo dan DPR 2029. Jadi sekali lagi, salah satu di antaranya kalau KPK tidak mau mengadili Jokowi, aguan, ya kan? Antoni Salim dalam kasus PSN Pik 2, ya kita rame-rame, kita yang bentuk itu KPK, kita bubarin itu KPK, ya kan? Supaya apa? Kita minta Prabowo susun ulang. Itu loh. Bikin susunan paket. Kalau nggak Prabowo nggak mau, ya kita rame-rame dulu kita DPR. Kenapa? Kita berhentikan Prabowo. Kenapa dongnya? Oh itu suara rakyat kok. Dia sendiri mengakui bahwa presiden itu kan dibantu oleh Jokowi. Ya kan? Artinya bahwa inilah kesalahan yang paling fatal ketika dia presiden menggunakan instrumen kekuasaan, TNI, kepolisian, apakah gubernur-gubernur, para menteri, kemudian uang. Saya ingat Antoni Budiawan di depan sidang MK, dia mengatakan penggunaan bansos menyimpang. 509 T. Ya, ini diantaranya. 560 ya? Iya, penggunaan bansos. Ya, bagi-bagi uang. Dan kemudian rapat di DPR antara Kementerian Sosial, Risma marah. Beda ya pendapat. Iya, Risma bilang 79. ya, hanya 8980 T. Anggaran keluar 400, kemana sisanya itu? Nah, ini artinya bahwa ini loh gelap itu diantaranya itu. Oleh sebab itu, kalau memang Indonesia terang, maka langkah Presiden Prabowo itu segera menangkap dan mengadili Jokowi. Jangan jadi musuh rakyat lagi, ya kan? Kemudian merombak, memecat Panglima, memecat Kapolri, ya kan? Kemudian membukukan KPK, itu loh. Itu saran dari rakyat. Ya, kalau nggak mau ya sudah, tinggal rakyat bergerak. Ini adalah bentuk kritikan kepada kekuasaan. Jadi jangan baper ya. Jangan baper. Jangan kemudian kami ini TO. Bahkan di lapor polisi. Besok Habib disangin polisi ini kan bukan begitu. Iya, nggak selesai Indonesia. Kalau itu yang terjadi, yang kita merdeka aja masing-masing kan itu masalahnya kan rusak tuh, bukan rusak kita. Nah, jadi pikiran dan suara malam ini adalah bentuk dari kecintaan pada negeri ini, ya kan. Meskipun kita tahulah pemilihan Prabowo seperti apa lah, ya kan. Karena Prabowo sudah ngaku dia jadi presiden karena Jokowi kan itu masalah. Kita tahu lah itu, ya kan. Sehingga ketua KPU Ajab digelincirkan. Iya, digelincirkan lidahnya. Dan ketua KPU dipecat, ketua MK dipecat. Itu kan sudah barang itu, sudah jelas barang itu, ya kan. Itu loh. Bah, memang ini barangnya haram. Persoalannya udah jelas kok. Iya. Masih gelap juga. Iya. Jadi oleh sebab itu kami sayang lah. Kami ini orang yang punya pikiran. Ya. Tidak punya nafsu. Tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian. Karena kami tahu bahwa negeri ini dimerdekakan atas berkat Allah yang Maha Kuasa. Melalui perjuangan suci, ya, para ulama, ya kan, para tokoh-tokoh pada waktu itu. Jadi kami nggak mau. Nah, cuman sekarang ini sudah diberi amanah untuk memimpin yang bawa kudu benar gitu loh, ya kan? Jangan lagi, masa jenderal takut sama yang bukan jenderal. Masa jenderal diajarin sama tukang kayu? Iya, tukang kayu itu tukang kayu. Udah. Jangan tukang kayu kemudian di backup oleh oligarki lalu takut, jangan. Jenderal tetap jenderal. Kalah sama Trump dong. Trump yang bukan jenderal saja langsung membalikkan semua kebijakan Biden. Biden tidak berlaku ya? Iya, dia berlaku. America first.
Ya, kami minta juga di otak dan pikiran Prabowo itu, juga Indonesia Pers, ya sudah, pasal-pasalin semuanya itu. Tangkap Jokowi, ya kan, tangkap semua. Jangan kemudian akhirnya sekarang salah kebijakan, dia yang putus-terusan, ya hancur juga kekuasaan. Kan itu masalah, kami mau. Tentang kerusakan itu sendiri, Allah membuat satu istilah yang sangat bagus di surat 16, surat An-Nahl, ayat 92, orang-orang itu adalah nakodot. Istilahnya itu nakodot. Nakodot itu apa? Lihat saja surat 16 ayat 92. Allah memberikan definisinya 2 di situ. Orang-orang yang nakodot adalah, kata Allah, seperti seorang perempuan gitu, yang memintal benangnya dengan penuh sempurna, kemudian dicerai-beraikan lagi, diurai lagi, dicabut lagi. Kita lihat karakter wanita itu. Dia bisa nyulam, dia bisa nenun baik. Tapi misalnya dengar suaminya nikah lagi, marah sama benang yang diurai kocek. Ya kurang lebih begitulah. Ini kan Allah ini paling suka dengan perumpamaan. Ini perumpamaannya begitu. Nakodot itu seperti perempuan yang mengurai kembali benang yang sudah dipintal dengan rapi. Bahasa lainnya, situasi struktur keadaan masyarakat yang sudah baik, tidak ada pecah belah, tidak ada penindasan, tidak ada hal lain kecuali untuk kesejahteraan, dirusak oleh si nakodot ini. Apa contohnya? Ibu kota udah 450 tahun. Jakarta dahsyat sekali. Seketika dirombak oleh si Jokowi, dipindahin ke IKN, hancur sampai hari ini mangkrak. Bohong, tidak pakai APBN, taunya minta APBN. Bohong, sudah datang banyak investor, taunya nggak ada. Pengakuan dari Mr. Agwan dengan sangat jelas dan tulus. Dia hanya untuk menjaga muka presiden. Di Tempo ada. Iya. Ini nakodot ini. Jadi udah Firaun, nakodot lagi ya. Apa ciri khas nakodot yang kedua? Sumpah jabatannya dijadikan alat nipu. Alat nipu. Ya. Pasal 9 UUD 45 mengatakan, sumpah jabatan presiden demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Pakai Al-Quran di belakangnya. Tanggal 20 Oktober kemarin, Jokowi sudah 2 kali, 20 Oktober 2014, 20 Oktober 2019. Kemarin 2024, Prabowo 20 Oktober bersumpah demi Allah. Tapi sumpahnya banyak dipalsukan. Inilah gelap. Inilah gelap Indonesia. Saya punya parameter yang jelas. Nggak mengacu kepada mahasiswa. Mahasiswa itu reaksi saja melihat keadaan kayak begini. Nah, oleh karena itulah jumpa muka kita hari ini, juga jumpa pikiran kita harus meningkat. Azamkan Sekjen TPUA yang dimuliakan Allah, Habib Umar juga dirahmati Allah, saudaraku Muslim Arbi yang juga dimuliakan Allah. Amin. Harus jumpa jiwa kita dalam apa? Persepsi, kesadaran, dan pentaatan kita kudu sama. Rek naon cak senama dengan Indonesia gelap ini mesti apa? Kalau nanya pribadi, banyak pikiran kita subjektif. A begini, B begini, C begini. Saya nanya kepada Allah, ya Allah, kudu kumaha situasi kayak begini. Allah jawab dengan sangat jelas dan tidak ragu-ragu di dalam surat Al-Qasas itu lagi, tapi ayatnya ayat 5. Apa Allah bilang dalam ayat 5? Ya toh? Allah menjawab demikian. Dan hendak memberi karunia. Allah akan beri karunia kepada orang-orang yang tertindas. Tadi kondisi yang 7 poin tadi. Pertanyaan seriusnya, Habib Umar, antum
merasa tertindas nggak di Indonesia kayak begini? Tindas. Desi yang cantik, oi, kok tertindas nggak? Tertindas. Jujur, Jujur. Muslim. Oh iya. Malah Azam. saya mau pilih merdeka. Nah, kalau begitu kita satu persepsi dong. Kalau kita tertindas, ya kata Allah, Allah nanti akan jadikan kamu pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Tapi caranya melawan. Nggak ada sejarahnya dalam konteks kehidupan dunia manapun orang tertindas yang nggak melawan ya pasti dijajah. Itu logika yang sangat objektif dan terjadi. Tapi masyarakat yang berani melawan, kita lihatlah nenek moyang kita, kesadaran muncul tahun 45, bangkit melawan. Bahkan Bung Tomo lewat fatwa ulama, ayah Anda dari Wahid Hasim, kakek Uyut dari Gus Dur, Hasim Asyari yang membuat fatwa bersama kiai dari Buntet itu untuk melakukan satu perlawanan kepada Belanda dan Inggris. 10 November, teriakannya Allahu Akbar, merdeka atau mati. 2 jenderal mati dari Inggris, padahal cuma punya bambu runcing. Nah, perspektif sejarah ini sama nggak kita memahaminya untuk bangkit melawan gitu loh. Jadi jangan merasa banyak analisa. Saya lihat, wah bang gimana Jokowi kok semakin kuat. Lihat aja Prabowo aja udah tunduk, ngikutin aja maunya Jokowi. Kok salah analisa. Nggak ada yang kuat. Yang kuat cuma Allah. Kenapa terasa kelihatan Jokowi kuat? Karena Prabowo-nya lemah. Jenderal presiden kok lemah gitu, saya heran itu loh. Beda waktu sebelum jadi presiden, kampanye-kampanye luar biasa. Tapi udah jadi presiden malah meleot begini, bagaimana? Jadi persoalannya bukan Jokowi kuat, nothing Jokowi itu. Lawan saya aja nggak berani Jokowi itu. Buktikan ijazah palsunya, Jokowi. Nggak ada sampai sekarang. Saya tidak so tahu. Saya pakai pendekatan hukum. 3 kali ke pengadilan. Perdata sekali Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2 pidana kasusnya di Pengadilan Negeri Solo, Surakarta, 3 perdata lagi di Pengadilan Jakarta Pusat lagi. Semua dikalahkan karena semua hakimnya itu takut sama Jokowi. Nanti saatnya, someday, Allah kasih kekuasaan, saya adili lagi mereka itu semua. Bukan dikalahkan NU. Jadi kita masih punya senjata. Ya, itu soal lain lah, tapi intinya kalah lah. Karena kita kurang melawan juga. Kalau kita rakyat melawan, sepakat. Tapi urusan ijazah palsu kan nggak ada yang bantu. Iya, betul. Nggak ada yang bantu, nggak ada. Saya tertekan, tertindas segala macam. Masya Allah. Jadi karena itu saudara, tidak panjang lebar, kalau berkenan, mari kita rumuskan perlawanannya.